beritanya atau memang begitu cara kalian menghadapi atau menerima satu informasi gitu? Kakak pun belum tahu ya. Apa aku lihat tidak ada senyum satu pun yang aku lihat di kamera yang terbuka seperti berbeban berat, letih, berbeban berat. Apakah kalian berbeban berat dengan studi PJJ sekarang? Sama juga, kakak juga menghadapi anak-anak di rumah juga PJJ. Tapi kita harus melewati itu menjadi satu momen yang harus kita atasi bersama ya. Miguel, tadi Bapak Pendeta tanya berapa jumlah klien sayang, tolong dijawab ya. Kalau kami ber-26 Pak Pendeta. Hah? Ber-26. 26? Ya. Sekarang baru 24. 22. 22. Bang juga kalian ngalung buaya banyak di sini. Ketua kelasnya Miguel. Ini kenapa nggak mau ini besarnya kan? Nggak mau ini speaker. Halo Feril. Halo Feril. Feril. Dengar suara kakak nggak Feril? Iya Kak. Dengar suara kakak kan? Dengar Kak. Oke, Ricard. Iya Kak. Raymond. Tes suara dulu. Takut kakak kalian nggak bersuara mulai tadi. Raymond. Dengar Kak. Teresa. Dengar Kak. Denasta. Dengar Kak. Dengar ya. Absen, Lupenia. Dengar Kak. Febianti. Febrianti, dengar suara kakak? Hadir Kak, hadir. Oke. Elena. Hadir Kak. Ricard udah ya, Feril udah, Miguel tadi udah. Ini yang Tiur, dengar suara kakak? Iya Kak. Cindy? Dengar Kak. Hera? Dengar. Alfredo? Joy? Dengar Kak. Oke. Dengar, Siapa Kak. lagi yang baru connecting ini? Siapa yang mau menyanyikan lagu yang pertama? Oh, Chris Manuel? Hadir. Hadir. Immanuel Daud? Hadir Kak. Hadir ya. Semuanya sudah disebutin sama kakak semua ya? Atau ada yang belum? Saya Kak. Saya belum Kak. Ini belum nih. Siapa tadi yang belum kakak sebut nih? Saya Kak belum Kak. Ini masih connecting to audio nih. Ayo siapa yang
yang mau menyanyikan? Alfredo udah ya, Elena udah, Kiur udah, Cindy udah, Hera sudah, Joy sudah. Nanti absensinya diisi sama ketua kelas ya. Esra Cipayung. Hadir. Udah semua ya, kakak panggil ya. Maya belum, Kak. Ayo sebutkan namanya kakak ini, nggak semua lihat nih. Maya, Kak. Oh iya ya, sayang tunggu ya. Oh ya, Maya Elisia ya. Oke adik-adik semuanya, adik-adik Parguru yang Stephen juga belum. Stephen Aritonang. Belum, Kak. How are you? Belum, Kak. Baik. Oke, thank you. You're welcome. Ada yang mau menyanyikan lagu yang pertama, membawakan? Atau ini aja dulu deh, lagu yang terakhir yang 193. 193, siapa nanti yang laki-laki yang mau menyanyikannya nih? Ada laki-laki dan perempuan nih, sebelum firman Tuhan. Isedo anggiku, siapa mau yang menyanyikan itu laki-laki, siapa yang perempuan? Nanti buka mic. Ayo, ada? Ada yang mau? Nggak ada? Ini proses belajar kalian loh sayang. Kakak berharap ada kerelaan hati kalian, nggak? Ini ya, gitu. Makanya hari Jumat udah kakak share acaranya dan meminta, tapi tidak ada yang menanggapi. Bagaimana ini? Hai. Oke, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 1:05. Kita mulai acara kita ya. Kita mulai Pak Pendeta. Ya, silakan. Selamat sore, Bapak Pendeta Ya. dan adik-adik Parguru semuanya. Adalah satu kesempatan bagi kita dan kita syukuri bahwa kita masih tetap boleh belajar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam kelas Parguru dengan materi Susiani Tuhan Yesus dan Parambilanon dari buku Pergamon kalian nomor 31 sampai dengan 32. Kakak berharap sebelum kalian memasuki kelas ini, kalian sudah punya persiapan. Karena ketika kalian sudah mempersiapkan hati dan pikiran kalian, ketika Bapak Pendeta nanti mengajar, akan ada tanah yang subur, yang lebih siap mendengarkan pelajarannya. Jadi mari fokuskan hati untuk belajar, karena belajar adalah hal yang menyenangkan bagi orang-orang yang mau maju. Kakak mengundang kita untuk boleh bersaat teduh. Amin. Mandoding Mahita, haleluya nomor 202, bait sada pakoni bait opat. Ukaplah bah nama jenges rumah nitai batakin. Ai hujin doa maringgas Hari Minggu ku pindah hidup izin begini nai batakin. Domaro auham Tuhanku rumah usir Sirang hujung ai rumah tiananmu Amiga kudu tungtung
masuk hamba gugurkan rumahmu main tong-tong. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Jenges niin rumah iananmu, ham Jehovah Zebaot, masihol anja ayak do tonduihu bani alaman ni Jehovah. Marolop-olop do uhurhu pakon dagingku, majumpah kondai bata na manggulu. In haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, martupudo hanami bani ari pinapasing mon, ajari hamma hanami mamuji, pakon pasangapon goranmu, marhitay hata apa pambayanan nami, buhay hamma ur nami, marhitay tondoy mo na pasing in, ase marmalas ni ur hanami, mambalosi, janah makurjahon hatamu, ay hatamuindo haguluhan nami. Marhite Yesus Kristus si paluain, rohanami mangelek hubamu. Amen. Pandoding kita, kumbani haleluya nomor 7, bait sada pakoni bait 4. Pori di domari buhali, araloli sorakin, bois di gogohingganani, mamuji nai batatain, ibain malas ni uhurkin hinoroni pambaniin. Terima kasih mauhurmu mamu onai bata tungkong ibae arni layak aku binere ubakuon ai ipatudu tungkong ganut na porlu Tangyon hitama gatini titah na 10 ay mana tersurat bani Yohanes 15 ayat 10. Anggo ihorjaon hanima titahku, Marianan mahanima ibagas holong ni uhurhu, songon ahu na makurjahon titah ni Bapa, gabe Marianan ibagas holong ni uhurni. Riap mahita mangindo. Tuhan na ibata, paghuiham maahu, makurjaon hatamuay. Amin. Amen. Mandodin hita humbani haleluya nomor 114 bait sada pakoni bait tolu. Sai si Holusihanku am Yesus Tuhan kita bait tolu umurmu lam di hatamu sona bahinonku amandalan konin sayang malo Tuhan menolong iji
Tai si hol Tuhanku, Ham Yesus Tuhan Ganu paningon saut titani babai Sonak Bahinonku lau mandalan koni ai anggulang Tuhanku manolong Adik-adik perburu, kita masuk kepada ruang kesaksian. 1 minggu perjalanan kita dari minggu yang lalu, dari pelajaran yang lalu sampai pada minggu ini. Mungkin adik-adik kami memiliki pengalaman yang boleh di-share bagi kita, bagaimana pengalaman suka maupun duka. Ayo adik-adik, siapa yang mau berbagi? Silahkan. Ada? Ada yang mau berbagi? Raymond mau berbagi dalam masa isolasi mandiri sekarang? Ayo buka mic-nya. Enggak, Kak. Soalnya enggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain ya? Justru Iya. dalam nggak ngapa-ngapain ini lagi bisa. Pengalamannya udah berapa hari nih Raymond nih isolasi mandiri nih? Udah 6 hari, Kak. Udah 6 hari. Baik-baik saja bukan? Puji Tuhan, ya. Terus ada pengalaman yang bisa di-share nggak sama kami bagaimana pengalaman 6 hari itu loh? Mon. Nggak ada pengalaman, Kak. Soalnya saya cuman bangun pagi, ikut PJJ, makan, tidur, istirahat, bangun, mandi lagi, terus tidur lagi. Gitu doang, Kak, tiap hari. Oh, gitu doang ya? Oke deh. Ada yang lain selain Raymond mau berbagi? Steven barangkali? Enggak, Kak. Ada. Yang perempuan ada? Kalau nggak ada, kita mau masuk kepada materi pelajaran kita. Bolehkah kakak meminta yang menyanyikan lagu ini yang bait satunya Raymond, bait 2-nya nanti Cindy. Baru nanti kita bersama-sama. Oke ya. Sebelum kita, ya siap ya Raymond sama Cindy ya. Cindy sudah siap? Buka mic-nya ya. Iya, Kak. Oke. Sebelum kita mendengarkan materi pelajaran kita dari Pergamon 31 dan 32, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi Haleluya nomor 193, bait 1, 2, dan 3. Bait pertama solo Dalahi, Raymond, nanti bait 2 Naboru, Cindy, dan nanti kita bersama-sama. Isedo anggiku. Silakan Raymond. Iya, Kak. Isedo anggiku hampa botohin nini
Tuhan Yesus, baik parguruin. Cindy, Kak, aku belum terlalu tahu ke lagunya. ayo. Ganup sihor jahon hatakihin torang tai pasu-pasuon asisai sonang semuanya sai gas mahita mandalahan koni dapot hita kami beri waktu kepada Bapak Pendeta BD Simbaya. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami kembali anak parguru GKPS Cililitan bersama-sama untuk belajar tentang firman-Mu. Ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kami, agar firman yang kami boleh pelajari bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajari kami semua, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kedengaran? Ya Pak Pen, maaf ya Pak Pendeta, aku belum bisa stop share nih, lagi error nih. Bentar Ya, ya, Pak nggak apa-apa Pen, ya. biar Bapak Ya. Pendeta Ya, gini aja yang nggak apa-apa, apa ya. ya. Kedengaran suara kan? Kedengaran Pak Pen. Oke, makasih. Sebelum saya mulai pelajaran kita, yakni tentang murid-murid Yesus dan parambilanon Tuhan Yesus, saya minta supaya anak parguru siapkan Alkitab atau Bibel di tangan kanan. Nah, pegang tangan kanan supaya pendeta bisa lihat nanti. Kalau ada pergamonnya siapkan sebelah kiri. Kalau ada pergamonnya. Udah Nggak ada. apa boleh buat. Ada. Mereka udah ada Pak Pen. Oke, pegang dua pergamon. Baru tengah-tengah catatan-catatan. Pendeta mau mengajar ini, bukan berkhotbah, mengajar. Ya, ngajar. Ya. Jadi disiapkan anak-anak parguru. Oke. Pelajaran kita sekarang tentang susian Tuhan Yesus. Itu murid-murid Tuhan Yesus. Saya kira kalau yang di pergamon bisalah baca nanti. Ya, tapi saya mau terangkan poin-poin supaya nanti ringkas, mudah kalau membaca pergamon di rumah nanti malam. Ya, saya baca dulu teks Alkitab. Ya, saya baca dulu dari Matius 10. Coba buka Alkitabnya. Matius 10 ayat 2 sampai 4. Ya, Matius 10, ya Matius 2, Matius 10 ayat 2 sampai 4. Ya. Saya mulai baca. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, itu dalam Matius 10 ayat 2 sampai 4. Dalam buku Pergamon sudah ada namanya 12. Ya, coba buka buku Pergamonnya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus,
Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon, Judas Iskariot. Ya. Lalu di sebelah kanan nama mereka dalam pergamon dibuat tanda-tandanya. Simon Petrus dengan Andreas, anak Jonas, bersaudara. Lalu Yakobus dengan Yohanes, anak Zebedeus, ya, dari Salome. Lalu situ Filipus, lalu Matius, dibuat semua mereka siapa-siapa, ya. Adik-adik perguru semua, yang pendeta mau katakan, pertama tolong dihafal yang 12 nama. Karena kalau kita menghafal 12 nama dalam Perjanjian Baru, murid-murid Tuhan Yesus, kita harus teringat. Saya katakan pakai harus ya, karena ini penting dalam pengetahuan Alkitab. Kita harus teringat kepada 12 anak Yakub. Supaya adik-adik tahu bagaimana hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ya. Dalam Perjanjian Lama ada anaknya Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, dan seterusnya. Saya nggak apa, karena itu bukan pelajaran kita. Tapi pelajaran kita sekarang adalah murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12 orang. Itu poin yang pertama diingat anak-anak perguru. Saya kasih poin-poinnya nanti bisa berkembang. Ya. Kalau yang ke-12 orang ini, semua ditanya sudah hafal. Si ketua juga ditanya tahu itu, pendeta juga tahu itu. Samas, ketua seksi, bapak, ibu tahu. Kadang-kadang lupa sedikit-sedikit, nggak apa-apa lah. Ya. Tapi yang mau pendeta katakan ada suatu proses. Ini yang mau perlu diajarkan sama kita soal proses pemanggilan. Ya. Dalam pemanggilan murid-murid, kalau pendeta bisa simpulkan, di situ bisa kita katakan ada kata panggil memanggil. Nah, ya, panggil memanggil. Jadi bukan panggil bukan begitu. Panggil memanggil. Itu poin yang kedua yang pendeta mau ajarkan. Soal panggil memanggil. Ya. Sejarahnya begini. Mulanya pertama sebelum ada yang 12 orang itu, Yesus memanggil Yohanes dan Andreas. Itu yang langsung dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya, ingat. Yohanes dan Andreas. Setelah mereka dipanggil Yesus, mereka diajari Yesus. Dalam Alkitab tidak diketahui berapa lama mereka bergaul sementara berdua itu dengan Yesus. Tapi selanjutnya adik-adik semua perguru, lalu ya Andreas bertemu dengan Simon. Ia katakan, aku bertemu dengan Yesus, guru, rabi yang luar biasa. Ia menerangkan semua hal-hal yang menakjubkan. Ia menerangkan apa yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Ia mengetahui bukan hanya masa sekarang, tapi juga masa mendatang. Wah, heran orang ini. Lalu Simon tertarik dengan Andreas. Lalu Andreas bawalah kepada Yesus, yakni si Simon. Demikian juga si Yohanes. Yohanes juga bertemu dengan Yakobus. Ya, Yohanes juga bertemu dengan Yakobus. Lalu Yohanes juga bercerita tentang Yesus kepada Yakobus, saudaranya. Lalu Yakobus saudaranya juga percaya dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Itu yang pendeta katakan tadi, panggil memanggil. Dan itu juga tugas gereja, panggil memanggil. Ya, ada perguru, panggil memanggil. Lalu selanjutnya Yesus bertemu dengan Simon dan Andreas tadi. Jadi mereka bukan hanya dari pendengaran dari Andreas dan dari Yohanes, tapi mereka kembali bertemu dengan Yesus. Jadi langsung 4 orang. Karena sudah dibawa yang 2 orang ini kepada Yesus. Ya. Begitulah ketika Yesus bertemu dengan Simon, di situ dia robah juga namanya yang sekarang ini kan Simon Petrus.
Dia lihat keteguhannya, kehebatannya, batu gingging nanti pada akhirnya disebut dia. Ya. Begitulah seterusnya. Lalu Yesus bertemu Filipus. Ya. Lalu Yesus bertemu Nathanael. Jadi saya simpulkan bagian yang kedua ini begini. Setelah dipanggil Andreas dan Yohanes, kemudian Simon Petrus dan Yakobus, lalu Filipus, kemudian Nathanael, dan lalu Matius pemungut cukai. Jadi langsung ada 7 murid Yesus yang bagian yang pertama kali. Setelah yang 2 orang, 4 orang, jadi 7 orang. Jadi adik-adik perguru semua, begitulah seterusnya bertambahlah sampai kepada Tadeal, Simon, Judas Iskariot, dan seterusnya sampai 12 orang. Jadi yang pendeta mau ajarkan saat ini ingat bahwa murid-murid itu bukan sekejap 1 hari langsung 12. Ya, tapi murid-murid itu suatu proses yang bertambah-tambah. Pertambahannya adalah panggil memanggil. Ini bagian yang berikut. Ya. Lalu bagian yang berikut, yang kedua atau ketiga terserah catat itu bagian ketiga. Lalu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus berjalan dalam hal penyembuhan, mereka ikut. Yesus menyembuhkan, mereka hadir. Yesus berkhotbah, mengajar, mereka hadir. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka yang sembuh, mereka yang terhibur, mereka yang sudah sembuh dari penyakit, mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan termasuk keluarganya. Maka semakin berbondong-bondonglah orang menghadiri kegiatan-kegiatan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua, kalau kita mau baca tentang khotbah di bukit, Matius 5 sampai Matius 7, sampai ratusan bahkan ribuan orang ada di sana. Di sana ada bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus yang ke-12. Lalu Yesus berkata kepada muridnya secara khusus, tapi secara umum kepada dunia sekitarnya, termasuk mereka yang sudah mulai mengikut Yesus pada saat itu, tentang khotbah di bukit. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ya. Kalau dikatakan Yesus dalam Matius 5, saya baca dulu dari Matius 5 tentang khotbahnya di bukit. Ya. Coba. Matius 5 ayat 3. Karena kita kan pelajaran kita murid Yesus dan pengajaran dan khotbahnya. Sekaligus saya gabung. Nggak usah saya pisahkan. Ini pelajaran 31, ini 32. Nggak usah deh ya. Saya gabung aja semua. Ya, nggak usah. Nah, jadi ketika Yesus hadir di bukit, muridnya ada dengan orang banyak di sana. Ia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Ketika Yesus berkata begitu, orang miskin di hadapan Allah, jangan lupa, murid-murid itu juga termasuk orang miskin dulu itu. Nelayan-nelayan kok mereka. Mereka sudah tinggalkan pekerjaan sehari-hari. Ya, mereka sudah tinggalkan keluarga dan seterusnya. Tapi kita berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan punya kerajaan surga. Ya. Lalu dikatakan lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Apa yang Yesus mau katakan di sana? Ada saatnya, walaupun kita mengikut Yesus, walaupun kita percaya kepada Yesus, ada saatnya nanti kita berduka cita. Karena kehilangan saudara kah? Karena kehilangan keluarga kah? Tapi dikatakan Yesus, berbahagialah. Kenapa? Karena ada aku, maksud Yesus itu. Karena ada Yesus bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan muridnya. Artinya bagian yang ketiga, jangan takut menjadi murid-murid Tuhan Yesus, karena Yesus akan selalu bersama-sama dengan mereka. Ya. Jadi anak-anak perguru semua, jangan takut bersaksi.
jangan takut mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus akan menyertai anak-anak para guru semua. Ia akan menyertai kita. Itu poin yang keempat. Lalu seterusnya anak-anak para guru, ya, yang seterusnya pendeta mau katakan, yakni kita orang percaya, gereja juga telah disuruh sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 kan dikatakan di sana, Matius 28 ayat 19 tentang suruhan, ya. Katanya begini, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah dan jadikan semua muridku. Artinya apa? Orang-orang percaya juga sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya sekarang 12, ya, tapi sekarang banyak murid-murid Tuhan Yesus, termasuk saudara semua anak-anak perguru. Jadi kita sekarang marguru, kita sekarang belajar supaya kita mau dan kita jadi murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ini yang mau dikatakan ini. Lalu masuk kepada pengajaran Tuhan Yesus. Ya, pengajaran Tuhan Yesus. Ya, Oke. Alkohol menggidei. Targetnya. Membesarkan. Rika, Trinaldi, tolong di Mute-nya ya, suaranya. ya sayang ya. Silakan. Ya. Jadi sekarang kita masuk kepada pengajaran Yesus. Yesus dia mengajar, Yesus dia berkhotbah, dan Yesus ia menyembuhkan. Ya. Ia mengajar, ia berkhotbah, dan ia menyembuhkan. Sungguh luar biasa. Ya. Saya mau baca teks ini dari Lukas 4, ya, ayat 18 sampai 21. Ini gambaran tentang Yesus. Lukas 4, anak-anak perguru bisa buat Alkitabnya, ayat 18 sampai 21. Gini saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa artinya? Artinya, adik-adik semua, bahwa Yesus saat ia mengajar, ia mau menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah lewat nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama itu sekarang akan terjadi dan sedang terjadi lewat diri Yesus Kristus. Maka Yesus sering disebut ia sebagai raja, ia sebagai nabi, dan ia sebagai imam. Ya, karena apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama mengarah menuju kepada diri Yesus Kristus. Maka ia disebut sebagai raja, ia disebut sebagai nabi, dan ia disebut sebagai imam. Tadi dikatakan ia mengajar, ia berkhotbah, dan ia menyembuhkan. Sungguh luar biasa adik-adik semua, ya. Lalu dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, tadi pendeta sudah katakan bahwa murid-murid itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau saya pakai istilah lebih kurang 3 tahun. Karena nanti ketika Yesus sudah disalibkan dan bangkit dan naik ke surga, ya,
langsung Roh Kudus turun, pengutusan terhadap murid-murid, pengutusan kepada kita. Nah, kalau saat itu mereka bersama-sama, Yesus selalu menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia tetap menyertai orang-orang percaya. Ya. Ingat, tidak selamanya sampai ribuan orang selalu ada di sekitar Yesus. Tidak selamanya yang 12 orang itu ada juga selalu di sekitar Tuhan Yesus. Tidak selamanya. Tapi Yesus berkata, aku akan menyertai kamu. Artinya Yesus bersedia bersama-sama dengan mereka dengan kuasa yang luar biasa, yakni tuntunan Roh Kudus. Jadi, kalau murid bersaksi, kalau murid berkhotbah, kalau murid menyatakan tentang kerajaan Allah, mereka harus pedomani, mereka harus ikuti apa yang Yesus lakukan. Tidak boleh kemauan sendiri, kehendak sendiri, tapi harus kehendak Bapa yang menyuruh mereka, yakni Bapa yang di sorga, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik semua, saya coba kamu bisa baca dalam buku Pergamon kita. Boleh saya kira dibaca, karena ada banyak ayat di situ. Saya tidak tahu siapa nama-namanya. Saya kira Inang Situa Beni bisa bagi satu-satu dulu membaca yang ada di situ. Matius 8 ayat 19, Matius 12 ayat 38. Siapa yang bisa coba? Ini Esra Sipayung. Teresia. Nah, coba silakan. Matius 8 ayat 19 Teresia, Purba. Terus Matius berapa tadi, Pak? 12:38. Matius 12 ayat 38 Joy. Joy. Lalu, ya, Lukas 8:24. Lukas 8 ayat 24 Elena. Markus 4:28. Markus 4 ayat 28 Hera. Oke, silakan dibaca mereka, bukan yang apa ya. Ayo buka, ayo. Reaksi sedikit kita lihat dulu. Tadi Matius 8 berapa? Matius 8 ayat 19. Ayat 19. Nah, silakan deh. Ayo. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, oke, makasih. Ada orang Farisi mau kemanapun pergi aku ikuti. Nah, lanjut. Matius 12. Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, terus. Tetapi jawab. Belum ya? Udah. Udah, Joy? Sudah. Sudah. Apeng? Lukas 8. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Oke. Markus 4. Markus 4. Markus 4 tadi ayat 8 ya? 28. Markus 4 ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Hah? Masa? Coba. Ayat Markus 8 ayat 24. Markus berapa, Pak? Tadi, Pak? Hah? Tadi Bapak bilang Markus 4 ayat 28. Iya, Markus 4 ayat 28. Iya, enggak. Lukas 8 ayat 24 sudah. Sudah. Nah, Markus lah. Markus 4 ayat 28 Hera. Iya, Markus 4. 4 ayat 28 sayang. Markus 4 ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir. Salah. Markus 5:35. Markus 5:35. Markus 5 ayat 5. Ayo. 35.
Markus 5 ayat 35, ayo. Nah, ini. Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Oke. Yang pendeta mau katakan di situ, dari 4 ayat tadi semua ada kata guru. Farisi juga berkata dia guru, Yesus mengaku guru. Orang ahli Taurat juga berkata percaya guru. Orang lain juga berkata guru. Artinya apa? Semua masyarakat dunia sekitar pada saat itu mereka tahu Yesus pengajar. Guru adalah seorang pengajar. Cuman perbedaannya ada murid yang percaya, ada yang mau mengikut Yesus, tapi ada yang tidak mengikut Yesus. Jadi yang mau dikatakan di situ bahwa Yesus betul-betul seorang guru, bukan hanya disaksikan oleh muridnya, tapi juga disaksikan oleh orang lain. Jadi ya, ini yang mau dikatakan di sini. Lalu dikatakan juga di sana bahwa ia mengajar luar biasa. Coba baca Matius 7 ayat 28 29. Ayo silakan ini Hot Daniel. Matius 7 ayat 28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang-orang banyak itu mendengar pengajarannya. Nah, terima kasih. Jadi semua orang takjub, semua orang kagum, semua orang heran tentang pengajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Pengajarannya tidak hanya pada masa saat itu, tapi pengajarannya juga menyangkut masa depan, menyangkut dunia dan keselamatan dunia. Jadi semua orang takjub. Itulah tentang Yesus manggil murid-muridnya, Yesus mengajar, dan sekaligus berhubungan dengan Yesus berkhotbah. Tadi sudah pendeta katakan, ia memberitakan tahun hidup liur, anugerah kepada semua orang. Jadi saya kira inilah pelajaran kita, hanya sederhana, bisa dibaca nanti ayat-ayat berikutnya. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan deh. Pendeta, boleh nanya nggak pendeta? Ya, silakan. Sebentar kita Adam ya, tunggu ya. Pelajaran yang sangat menarik ya. Kalau sama kakak tadi ya, terus terang aja istilah proses panggil memanggil itu jadi teng gitu ya. Kakak berpikir selesai itu semua pemanggilan, ternyata luar biasa. Panggil memanggil itu adalah proses apa ya? Ternyata pemuritan mulai dari awal sudah berlangsung. Oke adik-adik, kita buka 3 sesi untuk tanya jawab. Bapak Pendeta akan siap menjawab apa saja pertanyaan kalian seputar pelajaran ini. Oke ya, pasti siap ya Bapak Pendeta. Jadi kami beri kesempatan untuk 3 orang penanya untuk sesi pertama. Ayo buka mic, sebutkan nama dan berikan pertanyaannya. Pendeta saya dong, Adam Christian pendeta. Ya, Adam Christian. Iya. Yang bertanyain itu apa alasan Yudas menjual Tuhan Yesus? Oke. Itu aja Adam. Yang kedua, mengapa Yesus memilih Petrus untuk menjadi pemimpin umatnya? Sudah pendeta. Oke, 2 pertanyaan yang sudah disampaikan Adam, mengapa Yudas menjual Yesus dan mengapa Yesus memilih Simon Petrus sebagai pemimpin. Oke, good question. Next. Ayo, 2 orang lagi sesi pertama ini. Ada? Dari begitu banyak yang disampaikan Bapak Pendeta tadi. 2 loh kalau bertanya, menyimak. Kedua,
ngerti banget semua. Yang ketiga, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Aku berharap kalian 1 dan 2 gitu ya. Oke, Saya mau siapa? nanya, Kak. Siapa sayang? Oh, Stefani, Cimar Mata. Ayo silakan sayang. Kenapa Yesus enggak sekaligus memanggil murid-muridnya dalam satu hari gitu? Oh, nggak sekaligus ya. Itu cukup Stefani pertanyaanmu? Itu saja? Cukup, Kak. Oke, satu lagi sesi pertama. Ada? Satu lagi. Lalu keheningan terjadi. Boleh saya lagi gak, Kak? Boleh, Tunggu boleh. dulu sahabat, tunggu dulu ya Adam sayang ya. Kita tunggu dulu si Hawa. Ada yang Hawa bertanya. Banyak ini Hawa di sini kan, yang namanya Denasta, Luvenia, Hera, Cindy. Ayo. Tadi udah ada sih satu Stefani. Joy, ada pertanyaannya Joy? Belum ada, Kak. Belum ada. Udah ngerti semua Joy? Tadi yang disampaikan Bapak Pendeta ngerti semua Joy? Belum semua sih, Kak. Ya, yang mana nggak kau mengerti? Tanya sekarang. Ntar Kak, saya masih mikir, Kak. Oke, mikir ya sayang. Febri. Lalu tiba-tiba mereka kelihatan sibuk semuanya. Aku mau Alfredo dulu sayang. Ada pertanyaan sayang. Ayo tanya Alfredo. Enggak ada, Kak. Belum ada? Belum ada. Ya. Kamu baik-baik saja kan Alfredo? Saya mau nanya Pak Pendeta. Ya. Oke, Elena. Tuhan Yesus kan selalu kasih semacam perumpamaan di Alkitab. Ya. Apakah itu termasuk metode Tuhan Yesus untuk mengajarkan murid-muridnya? Itu doang sih Pak. Makasih Pak. Oke. Oke ya, kita tutup sesi pertama dengan 3 penanya. Tadi yang pertama Adam Christian, kenapa Yudas menjual Yesus? Terus pertanyaan kedua, kenapa Yesus memilih Simon Petrus sebagai pemimpin muridnya? Terus yang ketiga, kenapa tidak sekaligus Yesus memilih muridnya? Itu pertanyaan Stefani. Terus yang pertanyaan Elena, apakah perumpamaan menjadi cara Yesus untuk mengajar? Silakan Bapak Pendeta. Ya, oke lah. Yang pertama, kenapa Judas alasan menjual Tuhan Yesus? Ya, sebetulnya ini kata menjual ini kata kita ini menjual. Ya, karena dinilai dengan uang, maka dipakai kata menjual. Ya. Tapi coba lihat dulu layarnya Ben nih. Di situ berdiri banyak orang-orang sejaman Yesus. Padi-padi ada di situ semua kan. Artinya apa? Kalau enggak dibuat kurungnya situ gambar Yesus yang di tengah, enggak tahu orang yang mana Yesus di situ. Jadi perlu atu petunjuk. Itulah fungsi Judas yang 30.000 itu. Ya. Judas membuka pintu supaya dikenal orang siapa Yesus yang bisa ditangkap. Karena ia cinta uang. Karena dia rasakan nggak terlalu capek saya kok, nggak terlalu begini saya kok, hanya main 7-7 aja kok, hanya cium saja kok, sudah dapat uang saya. Nah, ini dia. Disitulah cara mereka, karena Judas sudah dimasuki iblis, ya, lalu ia beri jalan supaya Yesus ditangkap. Jadi kita menulis lalu Judas menjual Tuhan Yesus. Jadi bukan seperti jual cabai ya, seperti jual-jual barang di pasar, bukan. Tapi dipakai kata menjual karena memang strateginya strategi ganti uang.
ya untuk menangkap Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu kan karena semua pakai jambang apa seok semua, nggak tahu yang mana orangnya, sama semua. Nah, karena ratusan orang banyak itu karena yang mana harus ditunjukkan orangnya. Jadi Judas membuka jalan untuk menangkap siapa Yesus. Itu kira-kira isinya. Karena apa? Karena ia cinta uang. Ya, itu persoalan. Jadi kalau orang cinta uang sebetulnya bisa merusak diri. Perlu uang, tapi jangan jadikan uang segalanya. Itu deh ya, itu untuk Adam, Christian untuk yang pertama. Nah, kedua, kenapa pilih Petrus jadi pemimpin umatnya? Nah, sebetulnya juga kita yang memilih Petrus jadi pemimpin umat Katolik. Kalau Yesus juga katakan kau pemimpin umat, tapi dikatakanlah saat itu dia pegang kunci. Dia pegang kunci karena ada beberapa sifat yang ketemu dengan Petrus. Ia tegas, ya, ia siap berkorban. Kita ingat Yesus dan dia berkata, aku mau disalibkan, tapi terbalikkan. Ya, dia siap segalanya menanggung risiko seperti Yesus. Artinya ia mau berkorban untuk Yesus. Maka Yesus katakan dia pegang kunci untuk begitu. Memang orang dalam kerajaan Allah harus orang-orang yang siap berkorban menjadi pemimpin. Bukan orang yang suka mengatur. Tapi orang yang rela berkorban melayani, itulah yang menjadi pemimpin dalam kerajaan Allah. Dan itu yang kelihatan pada Petrus pada saat itu. Lalu gereja pada awal pertama mengangkat Petrus karena ia menjadi murid dan ia menjadi rasul seterusnya. Jadi begitu ya. Adam, kenapa tadi Petrus jadi pemimpin? Akhirnya pada Katolik itu Sin Petrus semua sampai terus sampai sekarang. Ya, katedral sana juga Petrus. Jadi semua uskup paus-paus itu generasi Petrus dipakai istilahnya. Karena apa? Diawali dengan Petrus selaku pemimpin gereja pada saat itu. Ya, itu untuk itu. Lalu yang kedua untuk Fanny. Kena panggil satu hari saja murid-murid ini, yang 12 orang satu hari. Begini. Tadi katakan ada kan proses panggil memanggil. Ya. Jadi begini. Murid itu bukan sekampung. Bukan satu desa, bukan satu kota, itu pertama. Kedua, murid itu berbeda pekerjaan. Ada nelayan, ada pemungut cukai, kayak seperti Matius, menjalo sohei, pajak. Nah, ada guru, ada petani, dari bermacam-macam. Jadi nggak bisa satu hari, nggak bisa. Harus bertahap, panggil, memanggil, seperti saya katakan tadi. Kalau satu hari bisa, menurut kuasa Yesus bisa kok sebetulnya. Karena maha kuasa Yesus kan bisa semua. Tapi ialah katakan supaya apa? Karena pada akhirnya nanti kan kita yang diutus untuk membawa orang lain kembali. Jadi ada proses panggil memanggil. Bukan tidak boleh satu hari, boleh. Tapi ia laksanakan ini berproses. Supaya apa? Semua orang menyadari punya tanggung jawab, rasa panggilan untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, itu untuk Fanny. Lalu untuk Elena, si payung. Kenapa Yesus pakai perumpamaan? Apakah itu suatu metode? Betul deh. Itu salah satu metode. Ya. Tapi tidak sembarang metode. Ya. Kalau Yesus ada di dunia pertanian yang mayoritas pertanian di sana, ia pakai perumpamaan dari pertanian. Kalau Yesus berada di tempat yang bukan pertanian, ia pakai perumpamaan tentang lain-lain. Hingga kan ada perumpamaan tentang pegang anak kunci. Nah, ada perumpamaan dinar. Nah, itu kalau di kota dia pakai perumpamaan. Jadi dia pakai perumpamaan sesuai dengan kondisi setempat. Jadi betul adik bilang tadi Elena bahwa memang salah satu metode pengajaran adalah lewat perumpamaan. Banyak metode lain. Oke, terima kasih. Ya, singkat-singkat. Oke, bagaimana adik bertiga? Sudah cukup jawaban Bapak Pendeta? Saya ada lagi pertanyaan, Pak. Ya, silakan lagi. Apa lagi, Elena? Silakan. Kan di Alkitab itu kan ada murid Yesus kan ada 12. Nah, yang saya mau tahu itu dari yang proses yang tadi Pak Pendeta jelasin, kira-kira murid-murid itu apa hal yang murid-murid itu lihat dari Tuhan Yesus sehingga mereka mau jadi murid Tuhan Yesus? Oh, apa yang dilihat? Oke, lanjut. Silakan Pak Per. Apa yang mereka lihat tentang Tuhan Yesus makanya mereka mau?
Pertama, mereka berpikir, karena murid itu kan orang bodoh. Mereka berpikir dan lihat apa yang dikatakan, apa yang diajarkan Yesus menakjubkan. Ya, luar biasa. Wah, istilah sekarang ini. Nah, kita juga kadang-kadang kalau ada hal yang wah, yang luar biasa, kita akan datang ke sana. Ya, coba kalau ada misalnya sirkus di kampung-kampung atau di mana-mana, kita akan datang, kan ada pasar malam, kita datang. Ada luar biasa, kita datang. Tapi Yesus tidak selesai di sana. Ia tidak mau kalau kita merasa, wah, takjub, datang. Ia kembali mengisi ketakjuban kita. Ya. Mengisi keheranan kita. Mengisi keinginan kita. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus mengisi dengan mengajar tentang siapa dia. Ia ajari kita tentang apa kebutuhan kita. Ia ajari kita tentang keselamatan kita. Jadi, kenapa orang langsung tertarik? Karena Yesus memang sungguh luar biasa. Ya, coba saya bikin contoh. Kalau boleh makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan, terbalik Pak. Nah, 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Coba. Kalau orang bisa makan 5.000 orang dan sisa lagi, coba, apa enggak heran? Apa enggak kau ikuti kemana-mana dia pergi? Nah, sungguh luar biasa. Nah, kalau sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh, tapi Yesus datang menyembuhkan, apa kita enggak heran mengikut dia? Beginilah Yesus mulai mengisi setiap pribadi-pribadi yang heran dengan mengisi iman kepada diri setiap orang. Jadi kalau ada orang yang takjub, lalu kembali mundur, ada. Enggak semua orang ikut di situ terus bersama dengan Yesus. Ingat ada perumpamaan, aku permisi ya, aku mau umur bapakku dulu aku katakan. Kan ada perumpamaan itu. Aku permisi ya, ada kawanku mau kawin katakan, tinggalkan Yesus kan. Macam-macam dari. Jadi ada saatnya orang tidak seterus sama Yesus kalau ia tidak mau diisi oleh iman dari Tuhan Yesus. Jadi begitu ya. Jadi kenapa orang tidak semuanya orang yang mendengar langsung percaya. Ada juga yang tidak mau. Tapi ada juga orang percaya berpikir 2 kali lagi. Tapi siapa yang sampai akhirnya, yang kuat sampai akhirnya, ia akan selamat. Ya, ia akan beroleh keselamatan. Siapa yang tahan sampai akhirnya. Jadi ini yang boleh saya katakan kepada Elena, ya itulah hal-hal yang membuat orang takjub dan terus mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta. Itu sesi pertama, tadi udah ada sesi bonus dari Elena. Oke, kita buka sesi kedua untuk 3 penanya. Kita waktu belajar kita sampai jam 5 ya. Sampai jam 3. Oke, masih ada waktu kita sekitar 40 menit lagi. Tapi karena bersama-sama dengan kita Pak Pen ada Alfredo di sini yang berduka minggu yang lalu. Ya, kita mungkin sedikit memberikan. Ya, Alfredo nggak apa-apa ya sayang ya? Iya, Kak. Iya, karena Alfredo berduka dengan Papa terkasih minggu yang lalu, persis 1 minggu ya Alfredo ya. Nanti kita akan selesai sesi tanya jawab ini, kita akan memberikan kata-kata semangat buat Alfredo ya. Semuanya yang kakak tunjuk nanti harus bersedia. Oke, kita buka sesi kedua. 3 orang penanya. Tadi sudah Adam ada, Stefani ada, Elena ada. Oke, ini silakan grup yang kedua. Kakak tanya, kakak catat semua. Kakak catat semua pertanyaan kalian dan akan direkord semua nanti 1 tahun. Siapa yang aktif, siapa yang peduli, semuanya terrekord dengan baik. Oke, silakan. Saya Kak. Saya, ya udah, Denasta aja duluan. Oke, lady first ya, Denasta. Oke, setelah Denasta nanti siapa? Biar kita kolek dulu. Siapa setelah Denasta? Siapa tadi? Saya Kak, saya. Bilanglah namamu si Vito. Vito Kak, Vito. Vito kakakku gitu. Oke, Denasta, Vito. Oke, the next one in the second part. Ada?
Udah? Oke, Denasta dulu, langsung nanti Vito. Yang mau bertanya langsung nanti yang ke orang ketiga. Oke, silakan Denasta. Tadi kan Pak Pendeta sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang percaya sudah termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Beda lagi dengan kondisi yang ini Pak, maksud saya itu kayak dia itu orang yang tidak memiliki agama, namun ia percaya akan Tuhan. Itu bisa disebut apa ya, kalau boleh tahu? Dia percaya Yesus tapi tidak punya agama. Percaya Tuhan atau Yesus? Iya. Beda ini sayang. Itu beda Percaya, ya. pokoknya percaya akan adanya Tuhan ataupun Yesus. Itu aja, percaya sama Tuhan. Oh, tapi nggak punya agama. Gitu kan, Denasta gitu. Terus itu disebut apa gitu sayang? Oke. Oke Denasta. Vito. Saya mau nanya ini Kak, kan tadi Elena nanya apa yang dilihat dari murid-muridnya, apa yang dilihat dari Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Ya. Kalau saya mau nanya kebalikannya, apa yang Tuhan Yesus lihat dari murid-muridnya? Kenapa dia ngambil 12 orang itu sebagai murid-muridnya? Padahal kan dia bisa nggak usah punya murid atau mungkin pengikutnya banyak, dia bisa milih murid-murid yang lain di antara pengikutnya itu, atau mungkin dia nggak usah milih Yudas karena dia udah tahu dong harusnya bahwa Yudas bakal jadi seorang pengkhianat gitu sih. Itu saja sayang. Iya, itu aja. Wah, itu pertanyaan a golden question ya, menurut kakak ya. Oke, ada lagi satu lagi dari ini untuk sesi 2. Ada? Atau cukup 2 penanya di sesi kedua? Oke, karena dia sesi kedua 2 penanya. Oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Pendeta. Denasta tadi tentang agama. Iya. Saya katakan tadi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesuslah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Denata bertanya, orang percaya ada Tuhan, apakah itu murid Yesus? Ya. Semua agama percaya ada Tuhan. Hindu juga percaya ada Tuhan. Buddha juga percaya ada Tuhan. Tapi Tuhan yang dimaksud adalah yang menjadikan dunia ini, yang menjadikan yang ada ini. Pasti ada orangnya, ada Tuhan. Kira-kira begitu pengertian mereka tentang ada Tuhan itu. Percayaannya juga kira-kira ke situ alamatnya. Apakah mereka itu juga menjadi murid Tuhan Yesus? Tidak. Ya, tidak. Hanya yang mendengar Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus saja menjadi murid Yesus. Ya. Nah, contoh sekarang ini, yang menjadi murid para guru Benny adalah kalian yang hadir ini. Kalau orang yang pasar Rebo sana yang jalan-jalan bukan muridnya itu. Nah, walaupun dia belajar kemana-mana, nah, kira-kira begitu deh ya. Walaupun dia belajar kemana-mana, yang di pasar Rebo jalan-jalan tidak sama dengan kalian yang belajar tentang Yesus. Jadi murid Yesus itu adalah orang yang belajar dari Yesus. Ya, nah, itu aja untuk Denata. Ini menarik juga ini si Vito ini. Apa yang lihat Yesus sama muridnya? Tadi orang menarik pada Yesus, sekarang apa pada Yesus? Sebaliknya. Nah, sebetulnya cocok kita tanya sama Yesus, kan gitu. Apa dia pilih? Tapi beginilah, yang kita mau katakan. Kita tahu bahwa manusia, ya, kita tahu ajaran Alkitab kita bahwa manusia bertumbuh tidak hanya karena makanan roti, tidak hanya makanan fisik, tapi juga makanan rohani, maka manusia bertumbuh. Artinya apa, adik-adik? Dibutuhkan makanan jasmani dan dibutuhkan makanan rohani. Nah, sama dengan kerajaan sorga juga tidak dibangun hanya dengan khotbah, tapi juga dibangun dari kesehatan, maka disembuhkan orang sakit. Ya, juga dibangun lewat pengajaran, maka dibutuhkan guru. Lalu dibutuhkan dari berbagai lapisan masyarakat, maka dibutuhkan berbagai lapisan masyarakat. Karena apa? Karena semua masyarakat itu ada di lapisan itu. Maka Yesus panggil ada yang dari nelayan, ada dari pemungut cukai, ada dari guru, ada dari petani, ada ini yang dia pakai untuk kerajaan sorga. Bahwa dalam kerajaan sorga itu semua ada.
orangnya. Itu yang pertama, maka ia panggil orang yang bermacam-macam. Ya. Kedua, Yesus memanggil orang-orang itu, ia tidak lihat mukanya, face, tapi ia lihat hatinya. Karena hati yang berubahlah hati yang bisa mengikut Yesus. Ya, hati yang indah berubahlah hati yang bisa mengikut Yesus. Tapi kalau hati yang bandel, gimana dia bisa mengikut Yesus? Dan sebetulnya banyak orang-orang pada saat itu yang disampaikan firman oleh Yesus, tapi hanya 12 yang dipanggil, karena itu yang mau. Kalau kita baca sejarah penulisan Alkitab, ya ini betul-betul untuk belajar sekolah pendeta ini, banyak orang sebetulnya, banyak. Ya, tapi inilah 12 orang ini yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi, sudah sempurna 12 ini. Maka saya hubungkan tadi, ingat deh 12 marga Israel, akan saya sengaja untuk mengarahkan ke sana. Nah, supaya kita ingat bahwa dalam kitab itu ada satu kesatuan dari PLKPB. Nah, ya orang belajar teologi harus tahu sebetulnya itu. Jadi untuk adik-adik, apa yang menarik pada muridnya? Yesus mau mengangkat semua lapisan ada bersama-sama dia dalam melaksanakan kerajaan surga. Ya, jadi nggak dilihat mukanya, tapi dilihat hatinya. Anda pun, kita pun, siapapun, mari kita ikut Yesus. Yesus akan menerima kita. Terima kasih saya kira. Ya. Untuk Pak Pendeta cukup, Denasta dan Vito. Ya cukup. Ya. Ya. Semoga juga ya kita semua juga menjadi anak-anak Pak Guru yang memiliki hati yang bisa berkenan sama Yesus. Oke, kita buka sesi ketiga untuk satu orang penanya. Pasti ada yang hatinya deg-dak. Ayo, jangan segan gitu ya sayang. Ini namanya kelas belajar. Ya, Bapak Pendeta mengajar, kita jadi orang yang pembelajar. Kita belajar sama-sama. Oke, satu penanya lagi. Sebelum Bapak Pendeta tutup dan kita masuk kepada kata-kata penghiburan kepada Alfredo. Satu lagi. Ayo, Hera, silakan. Tadi juga udah disinggung kalau pengikut Yesus itu banyak banget jumlahnya. Mereka itu kan mengikut Yesus karena berbagai penyembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Nah, tapi pada akhirnya beberapa pengikut Yesus ini juga meninggalkan Yesus. Pertanyaan saya itu, apa sejak awal pengikutnya Yesus ini sudah percaya kepada Yesus? Atau mereka cuma memiliki ketertarikan sesaat doang karena Yesus bisa melakukan mujizat dan lain sebagainya? Terima kasih. Oke, ini penanya terakhir. Setuju kita? Atau masih ada jantungnya masih degap yang mau bertanya? Ada? Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah pertanyaan terakhir dari Hera untuk Bapak Pendeta. Oke, terima kasih Hera. Kalau boleh saya kasih jawaban sederhana saja. Yesus pengikutnya banyak. Ya. Pertanyaan tadi, apakah sejak awal mereka sudah ngikut Yesus terusnya? Ada yang mundur di tengah jalan deh. Ada. Bahkan yang sembuh juga ada. Setelah sembuh dia nggak ikut Yesus, ada. Para rasul diberi kesembuhan. Kita ingat ada yang 10 disembuhkan Yesus. Hanya 1 yang kembali. 9 nggak tahu kemana dia. Nah, nanti biar ditanya siapa lembaga dia. Perumpamaan tentang apa itu. Ada 10 sembuh, cuma 1 kembali kepada maling. Bahasa dari lepra, saya sudah sembuh. Yang lain nggak tahu kemana larinya. Ada. Nah, jadi memang inilah kadang-kadang yang hal-hal yang luar biasa. Tapi Yesus nggak marah dia. Enggak marah Yesus. Cuma ditanya, mana yang 9 lagi? Itu asalnya. Kenapa hanya 1 datang kepada imam yang sembuh? Tadi kan 10. Nah itu. Jadi kita semua adalah, inilah hal mengikut Yesus. Yesus selalu memberi kebebasan kepada kita. Ya. Selalu memberi kebebasan. Tapi ingat, kebebasan itu bisa menjadi keselamatan, tapi bisa menjadi kehancuran kalau kita tetap tidak berpegang kepada firman-Nya. Ya. Bebas tanpa firman akan menjadi hancur kita.
Tapi bebas dengan berpegang kepada firman, kita akan selamat. Kenapa? Ada yang menuntun kita. Ingat Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ingat itu. Jadi orang yang percaya kalau nggak pegang firman, ada pegangan. Tapi kalau pegang firman, ia akan selamat. Seperti Mazmur 119 ayat 105. Itulah saya kira untuk kali ini. Mudah-mudahan kita terus bisa bertemu dalam pelajaran ini. Naima Niru, terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya untuk adik-adik kami yang sudah berperan semuanya. Kakak percaya juga, walaupun agihan malang haganupan manupun, saya percaya kesempatan yang akan datang, berusahalah bertanya. Karena bagi kakak, orang yang bertanya itu juga orang yang pintar, ya. Tapi ada juga, kalau nggak bertanya, ya nggak tahu apa-apa. Tapi bagi kakak, orang yang bertanya itu adalah orang yang peduli dan orang yang belajar. Jadi kalau hari ini ada 3, 2, ada 6 bertanya tadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kiranya jawabannya bisa mendorong kalian lebih mengasihi Yesus, lebih mencintai Yesus. Silakan ditutup dengan doa pelajaran Pak Pendeta, baru nanti kita masuk acara selanjutnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami belajar tentang bagaimana menjadi murid-murid Yesus yang setia. Kami belajar bagaimana cara dan metode Yesus untuk berkhotbah, mengajar, menyampaikan berita sukacita tentang kerajaan sorga. Sehingga banyak orang yang takjub dan mengikut Yesus, dan murid Yesus semakin bertambah. Orang yang Yesus panggil, ia juga menjadi memanggil orang lain, agar bersama-sama kami boleh mengikut Engkau. Demikian juga Tuhan pengharapan kami. Engkau telah memanggil kami semua. Jadikan kami murid-murid-Mu yang tetap melaksanakan kehendak-Mu. Berkati anak-anak para guru di sini dalam sekolah mereka. Berkati guru-guru mereka Tuhan kesehariannya yang mengajar mereka. Demikian juga orang tua mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik semuanya dan Bapak Pendeta, bersama kita di kelas Parguru ini ada Alfredo yang mengalami duka cita perpisahan untuk Bapak terkasih, tepatnya 1 minggu yang lalu ya Alfredo ya. Kita sebagai sahabat dari Alfredo akan memberikan kata-kata support, semangat bagi Alfredo, juga dari Bapak Pendeta nanti. Kita mulai yang mewakili laki-laki dulu. 1 laki-laki atau 1 perempuan, atau ada yang ingin lagi juga boleh. Ayo, siapa duluan? Miguel lah sebagai ketua kelas, sayang. Ayo. Oke. Dok, turut berduka cita ya, Dok, atas meninggalnya Papa. Terus semangat terus ya, Dok. Semangat sekolahnya supaya kamu bisa ngebanggain Mama lah, supaya nanti kan soalnya kamu juga yang menggantikan posisi Papa. Jadi supaya di keluarga itu juga tidak kehilangan sosok Papa itu. Semangat terus, Dok. Terima kasih, Miguel. Ada lagi yang mewakili perempuan, silahkan. Hera? Oh iya boleh. Buat Edo, tetap semangat ngejalanin hari-harinya. Semoga duka itu kan emang bisa terus ada, tapi semoga dukanya itu lebih sedikit dibandingin suka yang bakalan Edo hadapin di depannya. Terus juga semoga Edo juga bisa jadi penopang buat Mama sama Ade biar nggak berlarut terus dalam kesedihan, bisa ngelakuin banyak hal yang bisa ngebahagiain orang di sekitar biar duka itu lama-lama bisa hilang. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Hera. Ada yang lain? Sedikit-sedikit saja. Ada yang mau kasih kata-kata lagi sama
Alfredo ada? Saya, Kak. Oke sayang, Elena, silahkan sayang. Untuk Alfredo, semoga turut berduka cita. Semoga Alfredo dan keluarga diberi penghiburan sama Roh Kudus, dan saya percaya kalau Alfredo itu ditempatkan di titik sekarang itu sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau Alfredo itu siap untuk level yang lebih tinggi lagi dalam hidup. Semangat Alfredo. Oke, terima kasih Elena. Ada lagi? Saya, Kak. Ayo sayang, ayo Adam, ayo. Buat Alfredo, kamu tidak sendiri melewati kesulitan ini. Ada kami, dan terpenting lagi, ada Tuhan yang sentiasa menggenggam tanganmu erat di saat kamu sedang terpuruk. Turut berduka cita atas musibah yang alami. Semoga badai ini cepat berlalu. Oke, terima kasih Adam. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Kakak mewakili dari kakak-kakak yang membawa acara Parguru ya, Alfredo ya. Ya, Kak. Kakak percaya, seperti kata Elena tadi, situasi ini di dalam kendali dan pengetahuan Tuhan. Dari pengalaman yang kakak lihat, ternyata kematian tidak pernah menjauhkan kita dari banyak berkat Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kemanusiaan kita, kalau kita mendapatkan sesuatu, kita bahagia banget. Mungkin kita dapat hadiah, kita bahagia banget. Tapi ketika kita kehilangan sesuatu, kita sedih banget. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa yang paling terindah sudah Yesus berikan bagi kita, yaitu keselamatan. Yesus Kristus itu sendiri. Seperti yang kita pelajari tadi, Yesus itu luar biasa, menakjubkan, mengherankan. Dia sudah kita miliki. Kita sudah memiliki dia dan dia memberikan dirinya kita miliki. Saya kira itu menjadi peneguhan bagi Alfredo ya sayang ya. Kesedihan ini tidak akan pernah menghalangi kamu untuk level yang lebih tinggi, untuk menjadi Alfredo yang Tuhan kehendaki. Ya, kesedihan ini seiring waktu akan berlalu dan kamu akan melihat nantinya ternyata kematian Papa tidak menjadi penghalang bagi kamu untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kakak sudah melihat, kakak berusia 47 tahun, sekarang banyak pengalaman kematian yang kakak lihat, pengalaman-pengalaman orang lain, tapi kakak melihat sudah terbukti bahwa kematian orang tua tidak pernah membuat anak-anak itu menjadi terpuruk. Tidak. Ketika kita bangkit bersama Yesus, mau mendengarkan Yesus, mau mengikut dia, kebahagiaan dia janjikan. Itu juga yang mau kakak sampaikan kepada Alfredo, untuk mama juga nanti ya, untuk adikmu juga sampaikan bahwa kami menjadi bahagian dari situasi sekarang dan akan selalu support kamu ya sayang ya. Berkabarlah apapun itu kita bisa lalui bersama. Seperti kata Adam tadi, badai kesedihan ini akan berlalu. Kebahagiaan bersama Tuhan akan menyambut Alfredo. Itu dari kakak, Tuhan memberkatimu. Sekarang dari Bapak Pendeta. Ya, gimana lah. Coba buka Alkitabmu itu Alfredo. Masih depan Alkitabmu sekarang, coba buka Matius 5 ayat 4. Ayo Bang, ayo. Coba buka ke Matius 5 ayat 4. Pendeta mengajarkan itu pada para guru hari ini. Karena itu juga pengajaran Yesus, apalagi tentang duka cita. Iya. Coba Matius 5 ayat 4. Di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Ya. Kenapa disebut berbahagia orang yang berduka? Sepertinya lucu.
Heran kita, orang berduka kok suruh berbahagia. Nah, Yesus mau ajarkan kepada kita, ia pakai latar belakang kehidupan manusia. Pada umumnya, manusia pada umumnya, walaupun tidak percaya kepada Yesus, ingat, mereka pasti saling menghibur itu kalau ada yang meninggal. Pasti. Tapi Yesus katakan, dia tidak cukup kepada cara orang saling menghibur seperti mereka itu yang tidak punya Yesus. Tapi katakan, kalian kan sudah punya Yesus. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Maksudnya adalah Yesus tidak hanya biarkan kita-kita ini menghiburmu. Benny tadi ngomong, kawan-kawanmu ngomong, yang lain ngomong. Yesus tidak biarkan itu. Yesus akan menambahkan itu lewat kuasa Roh Kudus. Maka dikatakan engkau berbahagia. Ia akan mencukupkanmu, adik. Ya. Ia akan menyertaimu, adik. Walaupun ditinggalkan orang tua. Itulah artinya Matius 5 ayat 3 itu. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena Yesus sendiri akan datang bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus kepada dirimu. Bisa bersama-sama dengan orang yang saat menghibur kau. Bisa setelah mereka selesai menghibur kau. Yesus yang datang kemudian untuk menghibur kau. Dan yakinlah Yesus kapan saja dia datang. Ia tahu kebutuhanmu. Ia tahu keadaanmu. Ia tahu kedukaanmu. Selalulah berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus. Itulah pendeta mau katakan saat ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Kalau kau ditinggal orang tua baru seminggu, yakin percayalah. Kata Ben tadi, enggak ada kita menderita waktu tidak ada Bapa. Asal tetap ikuti firman Tuhan ya, jangan menjauh ya. Karena Bapa kita itu juga sudah milik Tuhan Yesus dia. Jadi jangan kita yang hidup ini jadi tidak miliknya, tetap kita menjadi miliknya. Sabar, bertekun, berdoa, dan tetap berserah. Itulah yang boleh katakan pendeta saat ini. Tuhan memberkati dan menghibur kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kiranya itu menghiburkan Alfredo. Alfredo mengaku ya. Ucapkan apa yang ingin kau katakan. Boleh juga ceritamu, mungkin air matamu, boleh kau sampaikan sama kami. Silakan sayang. Enggak sih Kak, aku udah gak mau nangis-nangis lagi ya. Aku cuma mau bilang makasih buat semua duka sama semangatnya yang teman-teman Kak Denny, Pak Pendeta yang udah kasih ke aku. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Udah Kak, itu aja. Oke, terima kasih ya. Salam dari kami ya untuk Mama ya, untuk Mama dan adikmu. Percaya Tuhan akan menjagamu dan akan kau lihat kebahagiaan bersama. Asal jangan meninggalkan Tuhan ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Kakak akan menyanyikan satu bait lagu dan setelah ini nanti ditutup doa penutup dan berkat sama Bapak Pendeta. Yesus Tuhan pusimada awon napa torsahon danu goluhon gepero musuh manosak awon hamba terbatarhi hamba tuging tongo parlingotanku nasai togu dalan nagolapin dat subay nalihar. Silakan Pak Pendeta. Monggo Meida. Terima kasih mabamu Tuhan. Boy mardalani bagas nadiar. Parlajarani par guru manaksion bani kuriamu. Lewat ibadah agi lewat pengajaran niadongkon kuriamu bani panorangon. Tolong hatimu Tuhan,
mangida sada hutonga-tonga ini nami John, Aima Alfredo, dabani piga-piga hari nasalpu, dong perlu betul Bapak orang tua, manadikon si dia, forsai doa nami, ham tong naman ramotkan keluarga Alfredo ni. Jagai ham si dia Tuhan, hapok kam si dia. Padahal kam kuasa rosi olongmu bani rumah tangga ni si dia. Tong si dia manggului bagas harosumu. Sunagian nanyon haganupan Tuhan, jagai ham masuk mani hama nami. Mandopakon pandemi COVID-19 sia. Naborat, agi negara nami bergumul do mandopakon. Tapi pos luhur nami, bani pergumulan nami, ham rappakon hanami. Kasih boy monang kanami, cara ham nagabe hasangapun nami. Tuhan nebata bapa nami. Harujung ma pertukuan nami on ibadahon. Ham matong-tong naman ramotton hanami. Untuk semua daging pakon tundui nami. Bagas Kristus Yesus, terima kasih bamu. Amin di apita martonggo hamba panami. Hamba panami na inaguri atas. Saya napapasing magoranmu. Saya roh maharajaonmu. Saya saut maharosunyurmu. Inaguri tongahon. Tong inaguri atas. Berama benami sadarion haguluan hari-hari. Sasap hamba dosa nami. Songot panasap nami. Banidusa niya soman namardusa dupakka nami. Ulang hanayu ang parlajuan. Palua hama na bani pangagu. Ay hamdo sibada rajaon. Pakon haguguhun. Apa sangapun sadukani dukani. Amin. Jalu kita pasu-pasu humbani Tuhan ta. Hidup nyuhuri Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni naibata Bapa. Apa persauran ni tondu na pasing ma makasomani hitaon hagani. Amin. Amin. Horas. Oke, Horas. Ya. Silakan ketua kelas, ada pengumuman berapa jumlah klien yang hadir, sayang. Silakan Miguel. Kalau hari ini sih hadir semua ya. Hadir semua ya, dua. Semua. Bagus lah, bagus. Bagus. Ada lagi pengumuman yang lain, Miguel? Nggak ada Kak, nggak ada. Oke. Hari ini kalian hadir semuanya. Terima kasih untuk kesetiaan kalian mau belajar. Manfaatkan waktu belajar ini sungguh-sungguh karena ini adalah saat kalian membenahi diri menjadi saksi Kristus yang sejati, yang setia. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Bede Sumbayak yang sudah mengajar kita dengan baik pada hari ini. Adik-adik, jangan lupa catatannya diperbaiki terus ya. Nanti ketika ujian akhir kelas, kalian bisa mendapatkan hasil yang baik, bukan hanya segi dari pengetahuan, tapi juga dari segi karakter kalian. Kalian boleh hari ini, pelajaran hari ini, apa yang akan kalian aplikasikan selama 1 minggu ini, silahkan nanti dikirimkan di grup ketumbar, ya, atau boleh japri kakak, ya. Ini aplikasi pelajaran hari ini ketika kita mendengarkan murid-murid Yesus dan pengajarannya, apa yang kalian mau aplikasikan, apa yang akan kalian lakukan selama 1 minggu ini. Silahkan japri kakak sampai durasi besok ya, sampai besok 24 WIB ya. Jadi ada waktu kalian sekitar 1 hari setengah untuk memikirkannya. Singkat saja, tapi harus konsisten kamu lakukan selama 1 minggu ini dan minggu depan ada lagi. Sehingga kita bukan hanya knowledge aja, pengetahuan saja, tapi karakter kita terus diperbaharui. Demikian dari kakak, Tuhan memberkati kita semua. Bang Miguel silakan dipoto, kakak nggak tahu yang moto-moto gini sayang. Oke Kak, oke. Layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Dah. Udah. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, ya. Terima kasih sama Bapak Pendeta. Ayo. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ya, makasih. Makasih Pak Pendeta. Buka mic-nya semua, buka mic, yo. Terima kasih Pak Pendeta. Yo. Terima kasih Pak Pendeta. Terus sama kakak nggak ada bilang terima kasih. Terima kasih Kak. Oke sayang. Tuhan berkati ya. Nanti minggu depan lebih semangat semua ya. Ya, Kak. Oke, silakan. Kakak harus tutup terakhir ya, karena nanti kalau langsung kakak tutup langsung end semuanya. Oke, Richard, bye.
Encut lalang. Heng ini laptop mama nih. Aduh, heng.